Baik, dalam pertemuan kali ini, untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang konversi antar bentuk kanonik. Nah, sebelum Ibu membahas konversi antar bentuk kanonik, Ibu mengingatkan kembali tentang apa itu pengertian dari bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik sendiri itu diartikan sebagai ekspresi boolean yang dinyatakan dalam penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term. Itu yang disebut dengan bentuk kanonik. Nah, di sini fungsi boolean dalam bentuk SOP atau jumlahan dari hasil kali itu dapat ditransformasi ke dalam bentuk POS atau product of sum atau perkalian dari hasil jumlah. Nah, demikian pula sebaliknya kita dapat mentransformasi bentuk POS menjadi bentuk SOP. Nah, misalkan F adalah fungsi boolean. Nah, dalam bentuk SOP dengan 3 peubah. Kita lihat di sini fungsi boolean fx, y, z dalam bentuk 3 peubah. Ya, di mana fx, y, z-nya ini adalah jumlahan dari min term 1, 4, 5, 6, 7. Dan f komplement itu adalah fungsi komplement dari f. Nah, f komplement x, y, z itu didefinisikan sebagai jumlahan dari min term 0, 2, 3, yaitu m0 ditambah min term 2 tambah m3. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f, yaitu fx, y, z itu sebagai komplement dari fungsi komplementnya. Nah, komplement dari fungsi komplementnya. Fungsi komplementnya tadi kan sudah didefinisikan, itu adalah M0 tambah M2 tambah M3 komplement. Berarti M0 kita komplementkan, M0 komplement, penjumlahan kita komplementkan perkalian, M2 kita komplementkan, M2 komplement, penjumlahan kita komplementkan perkalian, M3 dikomplementkan, M3 komplement. Nah, M0 sendiri itu adalah, kita lihat M0 sendiri itu adalah X komplement, Y komplement, Z komplement. M2 itu adalah X komplement, Y Z komplement. M3 adalah X komplement, Y Z. Nah, berarti tinggal kita ganti di situ. M0-nya ini keliru. M0-nya itu adalah X komplement, Y komplement, Z komplement dikomplementkan dikali X komplement, Y Z komplement dikomplementkan dikali X komplement, Y Z dikomplementkan. Nah, berarti ini sama saja dengan X komplement dikomplementkan itu adalah X, perkalian dikomplementkan penjumlahan, Y komplement dikomplementkan Y, perkalian dikomplementkan penjumlahan, Z komplement dikomplementkan Z, dikali X komplement dikomplementkan X, di perkalian dikomplementkan penjumlahan, Y dikomplementkan Y komplement, ditambah Z dikomplementkan Z, dikali X komplement dikomplementkan X, perkalian dikomplementkan penjumlahan, Y dikomplementkan Y komplement, ditambah Z komplement. Nah, X tambah Y tambah Z sendiri itu adalah, kita lihat, max term dari 0. Ya, X tambah Y tambah Z max term dari 0. Kemudian X tambah Y aksen tambah Z itu max term dari 2. Dan X tambah Y komplement tambah Z komplement itu adalah max term dari 3. Nah, berarti di sini bisa kita nyatakan sebagai max term 0 ditambah dikali max term 2 dikali max term 3. Nah, ini sendiri berarti fungsi fx, y, z ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian pi 0, 2, 3. Nah, dengan demikian berarti fungsi x, y, z itu bisa kita nyatakan dalam bentuk SOP, yaitu pi sigma 1, 4, 5, 6, 7 atau sama saja dengan pi 0, 2, 3. Nah, kita lihat kalau dalam bentuk POS di sini itu merupakan indeks-indeks yang tidak ada di sini selain di SOP. Ya. Indeks-indeks yang ada di POS itu adalah indeks-indeks yang tidak ada di
SOP. Nah, selain itu kita lihat di sini M0 komplement itu M max term 0, min term 2 dikomplementkan itu max term 2, min term 3 dikomplementkan itu max term 3. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa min term J dikomplementkan itu sama dengan max term J. Ini kesimpulan yang kedua. Nah, contoh di sini nyatakan fungsi f(x, y, z) sama dengan pi 0245 dalam bentuk SOP. Nah, ini kan dalam bentuk POS, kita nyatakan dalam bentuk SOP, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Berarti kita tinggal melihat karena di sini 3 peubah, berarti akan ada nilai-nilai dari 2 pangkat 3 dikurang 1, 0 sampai 7. Berarti kita ambil nilai antara 0 sampai 7 selain 0245. Berarti ini bisa kita nyatakan sebagai sigma dari 1, 3, 6, 7. Selesai. Nah, kemudian fungsi G di W, X, Y, Z. Ada 4 peubah, berarti ada bilangannya nilainya adalah 2 pangkat 4 dikurang 1, yaitu 16 kurang 1, 15. Berarti kita disuruh mengambil nilai-nilai di antara 0 sampai 15 selain 1, 2, 5, 6, 10, 15. Kalau kita nyatakan dalam bentuk POS, berarti pi-nya adalah 0, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Selesai. Nah, contoh 2-nya, carilah bentuk kanonik dari SOP dan POS dari fungsi f(x, y, z) sama dengan y komplement tambah x, y tambah x komplement y, z komplement. Nah, kita tahu SOP itu kan adalah sum of product, yaitu perkalian dari penjumlahan dari hasil kali. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau penjumlahan dari hasil kali berarti penjumlahan dari min termnya. Nah, kita lihat min termnya di sini literalnya itu belum penuh ya, kecuali ini. Kalau di sini kurang Z, kalau di sini kurang XZ. Berarti kita lengkapi dulu literal-literalnya. Berarti kita jawab dulu dari yang A. Untuk bentuk SOP. F(x, y, z)-nya berarti kita lengkapi. Ini kan masih ada Y komplement, berarti kita kalikan dengan 1 sesuai dengan hukum identitas, ditambah XY kali 1. Ini sudah lengkap, berarti nggak usah kita kalikan ya. Nah, sesuai dengan hukum komplement itu dikatakan A tambah A komplement itu sama dengan 1. Berarti karena di sini yang tidak ada X dengan Z, kita mulai dari X saja dulu. Ini berarti satunya itu bisa kita nyatakan sebagai X tambah X komplement. Ditambah XY, satunya ini yang tidak ada Z, berarti Z tambah Z komplement. Ditambah X komplement YZ komplement. Nah, kita gunakan hukum distributif, berarti di sini XY komplement ditambah X komplement Y komplement. Nah, di sini belum lengkap juga karena belum ada Z, berarti kita kalikan 1 ditambah ini kita distributifkan XYZ tambah XYZ komplement tambah X komplement YZ komplement. Nah, ini satu, karena tidak ada Z berarti satu ini kita sesuai dengan hukum komplement itu adalah Z tambah Z komplement. Berarti XY komplement ditambah X komplement Y komplement dikali Z tambah Z komplement ditambah XYZ ditambah XYZ komplement ditambah X komplement YZ komplement. Kita kalikan, distributifkan XY komplement kali Z berarti XY komplement Z, XY komplement kali Z komplement berarti komplement Y komplement berarti XY X komplement Y ditambah ini berarti X komplement Y komplement Z komplement ditambah XYZ tambah XYZ tambah X. Nah, tinggal kita lihat ke ini kan min term, kita lihat tinggal ke tabel-tabel min termnya. Nah, tadi yang X Y komplement Z itu adalah M5, kemudian X Y komplement Z komplement itu adalah M4, kemudian X komplement Y komplement Z itu adalah M1,
X komplement Y komplement Z komplement itu adalah M0, kemudian X Y Z itu adalah M7, X Y Z komplement M0, kemudian X Y Z itu adalah M7, X Y Z komplement itu adalah M6, kemudian X komplement Y Z komplement itu adalah M2. Ya, berarti kalau kita nyatakan ini sebagai, ini tadi M5 minteram 5, ini minteram 4 ditambah minteram 1 ditambah minteram 0 ditambah minteram 7 ya tadi ya, ditambah minteram 6 ditambah minteram 2. Nah, kita lihat di sini, kita susun dalam bentuk sigma, semua indeksnya 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Selesai. Nah, sedangkan yang B bentuk POS berarti Fx Y Z nya kita nyatakan dalam bentuk pi perkalian dari hasil jumlah yang tidak ada di sini indeksnya, yaitu 3. Berarti pi 3 itu berarti adalah max term. Nah, max term 3 kalau kita ingat itu adalah, kita lihat max term 3 itu adalah nih, max term 3 itu adalah X tambah Y komplement tambah Z komplement, berarti tinggal diganti. Ya. M3 itu adalah X tambah Y komplement tambah Z komplement. Selesai. Ya, di video